Perkenalkan, nama saya Mildon Stephanie Busana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas etika dan hukum TISI. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya mendapat tugas untuk membuat sebuah makalah, dan judul yang kami dapat itu tentang kode profesi etik. Kelompok 5 pertama itu ada Rosna Stephanie Diamond, kedua itu ada Melanie Marentian Soro, ketiga ada Muhammad Indra Bendi, dan keempat saya sendiri Mildon Stephanie Winsana. Kata pengantar, untuk lebih mendalami mengenai dunia kerja, perlu lebih mendalami topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas diri pribadi sebagai seorang pekerja maupun sebagai seorang profesional, terutama lebih ditekankan untuk menghayati prinsip etos kerja, menggunakan atau mengelola waktu dengan baik dan efisien, melaksanakan kewajiban pokok sebagai karyawan maupun majikan, menghayati budaya organisasi atau perusahaan, meningkatkan mutu pelayanan di tempat kerja, dan meningkatkan profesionalitas kerja sebagai jawaban atas berbagai perubahan yang ada di masyarakat yang telah membawa dampak pada tingginya tuntutan dalam dunia kerja atau profesi. Langsung saja ke bab 1, itu adalah pendahuluan. 1.1 latar belakang. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informasi. Kode etik sangat dibutuhkan dalam bidang etik karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh IT itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Poin yang kedua itu tentang kode etik profesi. Merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Poin yang ketiga itu tentang tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Dan saja masuk ke bab 2 itu ada pembahasan 2.1 tentang pengertian etika profesi, 2.2 tentang pengertian teknologi informasi, 2.3 tentang etika profesi dalam teknologi informasi, 2.4 tentang profesi dan profesional, 2.5 tentang kode etik profesi, 2.6 tentang profesi dalam bidang teknologi informasi, 2.7 itu tentang fungsi etika profesi, 2.8 faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika profesi dalam TI. Berikut atau yang terakhir, sanksi pelanggaran etika profesi dalam TI. 2.9. Lanjut saja. Pertama itu adalah pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Arti dari profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. 2.2 itu pengertian teknologi informasi atau TI. Teknologi informasi atau TI dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasi, atau menyebarkan informasi.
2.3 Etika profesi dalam teknologi informasi. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika, sebagai orang yang ahli di bidang teknologi informasi, tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung. Ketika jenjang pendidikan kita berlatar teknologi informasi makin tinggi, sedangkan keahlian di lapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Bagaimana kita bisa menegakkan etika profesi seorang teknokrat atau sebutan bagi orang yang bekerja di bidang teknologi? Dan bagaimana kita bisa menjadi seorang teknorat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar? 2.4 Tentang profesi dan profesional. Seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Yang kedua itu mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Ketiga dan terakhir, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Arti sendiri dari profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal. Untuk menjadi orang profesional diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi, menjadi bagian masyarakat profesional. Berikutnya itu adalah kode etik profesi. A. Pengertian kode etik. Secara sederhana, kode etik dapat diartikan sebagai tingkah laku moral suatu kelompok dalam masyarakat yang dirumuskan secara tertulis dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota suatu kelompok. B. Manfaat kode etik. Kode etik dapat berfungsi sebagai penyimbang atau sisi negatif yang mungkin timbul dari suatu profesi, menjadi kompas penunjuk arah moral dan sekaligus penjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. C. Hubungan kode etik dan etika. Dalam kaitan dengan etika, kode etik dipandang sebagai produk etik terapan yang dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Kode etik merupakan perwujudan konkret dari pemikiran atau prinsip etis yang relevan dalam suatu profesi. 2.5 ini lanjutan dari yang tadi. D. Agar kode etik berfungsi dengan baik, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama, kode etik harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri dan bukan di-drop saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. Kode etik harus menjadi hasil self-regulation dari profesi. Rumusannya harus muncul sebagai rangkaian nilai luhur berisi perwujudan dan nilai-nilai moral yang hakiki yang ingin mereka hayati secara konkret dan konsisten dalam menjalankan profesi mereka. Berikut yang ketiga, pelaksanaan kode etik harus tetap diawasi terus-menerus. Perlu adanya semacam badan atau dewan penegak kode etik yang berperan melaksanakan pemantauan dan sekaligus menerapkan sanksi yang juga harus diatur di dalamnya. 2.6 Profesi dalam teknologi informasi atau TI. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 3 kelompok sesuai bidangnya. Di antaranya, kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, bagi mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Yang kedua itu adalah kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Berikut 2.7 tentang fungsi etika profesi. Fungsi dari etika kode etik profesi adalah pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. 2.8 Faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika dalam teknologi informasi.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika profesi dalam teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan individu, contohnya korupsi karena alasan ekonomi. Yang kedua, tidak ada pedoman, tidak ada panduan. Ketiga, perilaku dan kebiasaan individu, contohnya kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. Keempat, lingkungan yang tidak etis, contohnya pengaruh dari komunitas. Berikut adalah perilaku orang yang ditiru, contohnya efek feudalisme yang kebablasan. 29 tentang sanksi pelanggaran etika profesi teknologi informasi. Yang pertama itu sanksi sosial skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Yang kedua, sanksi hukum skala besar merupakan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama, diikuti oleh hukum perdata. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 2 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta. Yang kedua itu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi internet, dan etika pengguna internet. Berikut bab 3 penutup 3.1 tentang kesimpulan, 3.2 tentang saran. 3.1 kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Seorang profesional TI tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya. So, user dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker, dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa dan masyarakat sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. 3.2 tentang saran. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah hendaknya lebih tegas untuk menindak pelaku kejahatan sehingga adanya efek jerah yang dapat mengurangi atau memberantas tindak pelanggaran penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kita sebagai pengguna teknologi informasi selayaknya mematuhi dan ikut mengawasi penggunaan agar tercipta kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Terima kasih. Jika ada kekurangan kata dan pengeditan dalam makalah tersebut kurang benar dan jauh dari kata sempurna, saya memilih kelompok 5. Mohon maaf dan terima kasih. Baik saja.